Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Awas, kembali lagi bersama saya Nabila. Sepertinya sudah lama sekali ya kita vakum, istilahnya. Bukan vakum dari Bawaslu, tapi kita vakum untuk berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita. Nah, kali ini saya ditemani oleh salah satu mbak-mbak cantik yang kita culik dari kantor, gitu kan, di tengah-tengah kesibukan kita. Nah, Mbak cantik di sebelah saya ini merupakan salah satu mahasiswa magang yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang. Mungkin langsung saja ya, karena tak kenal maka tak sayang. Maka silakan untuk memperkenalkan diri. Siapa Mbak cantik di sebelah saya ini? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Mulia Rahayu, biasa dipanggil Esa. Saya sekarang lagi magang di Bawaslu Kabupaten Malang, mahasiswa Universitas Brawijaya, Ilmu Politik. Mahasiswa Universitas Brawijaya. Iya, betul. Kalau boleh tahu Mbak Esa ya panggilannya ya? Mbak Esa. Nah, Mbak Esa ini merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana Mbak? Aku asalnya dari Mojokerto. Dari Mojokerto, jauh-jauh dari Mojokerto, kuliah di Malang, dan magang di Bawaslu Kabupaten Malang. Kira-kira apa sih yang terbesit dari pikiran Mbak Esa sehingga memilih untuk magang di Bawaslu Kabupaten Malang? Pikiran waktu itu awalnya kan ada beberapa mitra tuh, ya yang paling tertuju tuh langsung ke Bawaslu. Nah, karena pengen lebih, karena jurusan saya juga ilmu politik, jadi pengen lebih tahu gitu loh. Bawaslu tuh kayak gimana sih, tentang kepemiluannya gimana, prosesnya tuh gimana, badan pengawas pemilu itu ngerjain apa aja di kepemiluan, itu sih yang sekedar saya tahu. Jadi pengen lebih pengen tahu lagi apa yang dikerjakan, prosesnya tuh gimana tentang kepemiluan gitu sih. Tapi sebelumnya pernah dengar atau kayak pernah tahu nggak sih sebenarnya apa itu Bawaslu? Karena kan beberapa orang awam itu khususnya yang mereka tahu itu hanya cenderung KPU. Misalkan saya pun ditanya orang gitu ya, misalkan kerja di mana di Bawaslu. Nah, Bawaslu itu apa ya gitu? Sempet nggak sih kalau Mbak Esa itu sebenarnya udah mengulik atau memang sudah paham gitu sebetulnya apa sih Bawaslu itu gitu? Sebenarnya nggak pernah sih, karena cuman sekedar tahu namanya aja gitu. Kalau bener sih, kata mbaknya kan lebih ke KPU-nya. Jadi kalau ke Bawaslu kurang tahu secara mendetail apa sih Bawaslu itu, kayak ya udahlah paling ngurusin tentang pemilu-pemilu doang sama aja kayak gitu sih. Jadi kurang tahu secara detailnya apa gitu. Baru pertama kali dengar itu ya udah Bawaslu ya udah Bawaslu kita aja gitu. Jadi nggak tahu tuh ngapain aja gitu, detailnya ngapain. Berarti sebelumnya memang belum tahu sama sekali. Belum tahu sama sekali, makanya mengambil magang di sini. Oke. Nah, setelah magang nih, terus gimana? Apa yang Mbak Esa rasakan atau Mbak Esa apa ya? Mbak Esa pandang gitu dari Bawaslu setelah join nih dari awalnya kan dari luar gitu kan. Nah, terus kemudian masuk ke dalam sistem, tahu bagaimana kinerja kita, tahu bagaimana kelembagaan kita. Nah, kira-kira apa kesannya Mbak Esa nih untuk kita? Awalnya masuk sini tuh nggak expect gimana ya, kayak karena emang awalnya kan udah nggak tahu tuh Bawaslu gimana. Jadi dari awal datang tuh udah diajarin cara merekap data kayak rahasia segala macam, terus ikut rekapitulasi suara di DPR kayak gitu. Saya kan nggak pernah sama sekali tuh Mbak, jadi langsung terjun ke kayak gitu tuh kayak wow, ternyata kayak gini ya. Terus debat antara saksi sama KPU Bawaslu itu kayak keren banget gitu. Jadi kayak langsung mendapat pengalaman, langsung lihat secara langsung lah. Beda banget. Iya. Apa yang Mbak pelajarin di kampus, terus waktu sama faktanya ternyata menegangkan gitu. Menegangkan banget, kayak kok ternyata kayak gini ya, langsungnya tuh saling debat satu sama lain gitu. Jadi lebih tahu langsung sih. Keren banget. Mbak Esa rencana magang di sini berapa lama? Awalnya kalau dari kampus itu 4 bulan sesuai SKS. Tapi karena waktu itu saya ambil penelitian skripsinya dari Bawaslu, jadi saya nambah magangnya. Oh, berarti nambah. Betah nih teman-teman rupanya. Betul. Karena asik banget. Asik banget. Sampai sering banget loh Mbak Esa ini tidur di kantor, teman-teman tahu. Saya sampai heran pagi-pagi ketemu lah. Kalian nggak pulang gitu? Nggak, Mbak, kita tidur di sini. Karena anak banget di sini, kayak kerjanya tuh meskipun banyak tapi asik guys.
sih Kalian harus guys. cobain magang di Bawaslu ya. Oke, ngomong-ngomong tentang skripsi nih, kebetulan Mbak Esa tertarik mengambil skripsi di Kabupaten Malang, Iya, lokusnya di Kabupaten Malang. Nah, boleh di-spill nggak nih, kira-kira penelitian skripsinya Mbak Esa itu mengambil tentang apa, kemudian kenapa kok tertarik mengambil penelitian itu gitu? Jadi awalnya itu ikut terjun lapangan Mbak waktu itu ke ada satu kasus di mana satu kasus itu tentang pembakaran bendera partai waktu itu, salah satu partai di Ngajum. Ya benar Ngajum ya. Nah terus akhirnya saya ikut sidang waktu sama salah satu staf Mbak Ririn, ikut untuk ke proses pengadilannya, ikut secara langsung menyaksikan masuk. Habis itu setelah dipikir-pikir kok tertarik untuk mengangkat ke topik skripsi. Kebetulan waktu itu kan masih ada mata kuliah untuk dosennya itu langsung suruh ambil topik apa segera gitu, list gitu kan. Akhirnya saya kepikiran waktu itu apa ambil aja gitu kan, coba gitu. Ternyata sama dosen waktu tanya-tanya ke dosen boleh. Akhirnya saya teliti lanjut, tanya-tanya ke Mas Jabir, terus ke siapa Mas Jalal, terus kalian ke Pak Alam waktu itu tanya-tanya. Pak Alam ngasih arahan waktu itu kayak boleh itu bagus, tapi jangan diarahkan ke hukumnya, tapi ke dinamika politiknya gimana. Akhirnya setelah itu saya riset lagi, saya kerjakan, saya konsultasi dengan dosen pembimbing saya, katanya oke, boleh diambil, tapi jangan mengarah ke hukumnya, tapi prosesnya gimana? Dari awal temuannya, terus diproses ke Bawaslu-nya, kemudian sampai apa ya? Sampai dinyatakan itu kasus pidana pemilu itu gimana gitu. Jadi dari awal temuan, laporannya itu gimana, di Bawaslu-nya gimana, kepolisiannya gimana, terus di jaksanya gimana gitu, sampai akhirnya dinyatakan kasus pelanggaran. Sampai itu sih Mbak. Berarti ngikutin prosesnya dari awal ya? Betul, dari awal banget. Dari awal waktu itu berarti Mbak Esa nih magang masuknya waktu itu bulan apa ya? Bulan Februari. Februari akhir. Itu udah proses apa waktu itu? Itu udah kejadian sih Mbak. Jadi tinggal banding aja waktu itu pas pertama kali saya ikut. Jadi udah. Bukannya waktu itu masih sidang ya? Sidang sidang nggak ikut. Oh, sidang nggak ikut. Belum ikut. Berarti udah putusan. Iya, udah putusannya baru nggak ikut. Terus akhirnya tanya-tanya tuh ke Mas Jabir akhirnya. Jadi awal tuh gini gitu. Awal kejadiannya, pembakarannya tuh gimana, terus konfliknya tuh apa aja gitu. Kok sampai dinyatakan pidana pemilu. Oke. Nah, terkait kasus pembakaran bendera yang ada di Kabupaten Malang itu kan juga sama ya, nyaris sama dengan kasus yang ada di Kota Malang. Betul, kebetulan. Iya. Nah, kira-kira setelah riset-riset nih, apa sih kesulitan yang Mbak Esa hadapin ketika mengulik kasus ini gitu? Sebenarnya pas minta data di salah satu staff itu alurnya sih Mbak, lebih ke alurnya kok bisa ya ini dari kayak pasal, kan ada pasal-pasalnya tuh Mbak. Nah itu tuh sulit karena kebetulan kan masuknya ke politik, nggak ke hukumnya. Jadi kayak cara mengembalikan menyambungkan ke politiknya itu susah gitu. Itu sih kesulitan selama ini. Tapi untuk alhamdulillah Desbinya mengarahkan untuk pakai teori electoral governance, disambungkan aja ke situ dinamika politiknya gimana. Jadi nggak lebih fokus ke hukumnya, pidananya, tapi ke politiknya. Oke, mudah-mudahan lancar ya skripsinya dan penelitiannya. Siap. Oke, kira-kira nanti kalau mau lanjut nih ya, lanjut magang. Iya. Nah, ini kan Mbak Esa lagi neliti soal pembakaran bendera. Tertarik nggak kira-kira untuk mengangkat skripsinya Mbak Esa ini dijadikan di karya tulis ilmiah gitu? Atau mau ngasih kenang-kenangan gitu kan ke Bawaslu bahwa ini loh karyaku gitu kan, untuk kolaborasi sama kita gitu, atau bisa jadi untuk dijadikan di jurnal atau mungkin atau mau dijadikan di buku apa segala macam kayak gitu-gitu. Tertarik banget sih Mbak, karena kan ini kasus pertama kan, sebelumnya nggak ada yang ngangkat kasus ini di skripsi gitu, makanya dosen juga setuju banget gitu. Jadinya kalau dibuat untuk jurnal atau karya ilmiah boleh banget itu buat kenang-kenangan mahasiswa sama juga di
Bawaslu juga. Oke, kita tunggu ya teman-teman Siap. karya-karyanya. Oke, mungkin itu ya kesan pesannya Mbak Esa selama magang di Bawaslu. Nah, ini kita curi-curi waktu nih teman-teman di tengah kesibukannya dia, gitu kan. Kesibukannya di tempat magang, tentunya dengan segala keriuhan kita culik untuk kita kita dalami gitu. Kenapa sih kok mau magang di sini? Kok kenapa betah banget gitu kan? Ternyata kata Mbak Esa magang di sini tuh seru teman-teman. Nah, mudah-mudahan juga Mbak Esa sebagai pemilih pemula ya hitungannya ya. Iya, kemarin 15 tuh. 15 kali dong. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan sebagai pemilih pemula Mbak Esa ini juga bisa menjadi stimulus gitu untuk teman-teman di luar sana, sobat Awas yang juga sama-sama pemilih pemula untuk terus kita mensukseskan proses demokrasi baik di tataran teknis ataupun juga di tataran pengawasan. Oke, mungkin itu ya Mbak Esa. Mudah-mudahan lancar terus fungsinya dan kita tunggu karya-karya berikutnya. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, satu kata deh atau satu kalimat boleh deh gitu untuk Bawaslu Kabupaten Malang. Satu kata, gacor. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.